Data NFP Desember solid, kenaikan dolar semakin tak terbendung. Halo Sobat Traders, kita ketemu lagi di analisa market mingguan untuk Forex. Kita sudah ada di minggu kedua, memasuki minggu ketiga ya, di Januari ini. Kita bahas untuk analisa market Forex, dolar dan juga pairs utama. Bagaimana dolar minggu yang lalu mencatatkan kenaikan dan banyak pairs atau major currency yang mengalami penurunan secara signifikan. Jangan di skip videonya, kita akan bahas analisa dan peluang-peluang market minggu ini. Oke, sebelumnya kita lihat dulu bagaimana review minggu yang lalu. Mungkin ada yang belum tahu ya, bahwa data non-farm payroll atau non-farm employment change Amerika atau data tenaga kerja Amerika yang dirilis setiap bulan. Minggu lalu adalah data untuk Desember ya. Untuk data Desember, kita lihat non-farm payroll Desember itu adalah sebelumnya 212.000 dan forecastnya 164.000. Ternyata actualnya mengalahkan forecast dan juga previous. Jadinya hasilnya bagus sekali untuk non-farm payroll. Mengejutkan ya, karena diprediksi turun, ternyata malah naik dan mengalahkan data di bulan November. Kemudian untuk unemployment rate atau tingkat pengangguran di bulan Desember ternyata turun. Ya, diprediksinya stabil 4,2%, ternyata turun menjadi 4,1%. Inilah yang membuat dolar strong. Ya, indeks dolar kita lihat naik ya atau menguat di atas 109 ya, level 109 poin sekian. Ini merupakan kenaikan yang solid ya dari sejak bagaimana Trump waktu itu ya menang Pilpres dan terus naik sampai dengan hari ini. Oke, lalu kita lihat apa yang menjadi sebelumnya kita lihat dulu dolar mencatat kenaikan 0,67%. Dan euro bearish minus 0,57%, ditutup mingguan 1.0243. Kemudian GBP USD bearish juga secara mingguan turun 1,75%. Dan close weekly-nya 1.22068. Untuk USD Japanese Yen bullish mencatat kenaikan mingguan 0,4%. Ditutup di level 157.800. Jadi yang paling mengalami penurunan adalah GBP ya terhadap dolar. Oke, untuk minggu ini kita lihat ada data apa yang menjadi fokus market, penggerak market minggu ini yang perlu kita perhatikan adalah data CPI Price Index ya. CPI, kita lihat CPI ini adalah Consumer Price Index atau data inflasi konsumen pada hari Rabu. Kita lihat untuk data inflasi di bulan Desember, kita perhatikan untuk yang bulanan yaitu stabil 0,3% pertumbuhannya, tapi untuk core-nya ada penurunan tipis. Dan yang menjadi fokus adalah data CPI Desember dibandingkan Desember tahun lalu atau year on year. Terjadi kenaikan dari 2,7 diprediksinya menjadi 2,9. Kalau sesuai dengan prediksi inflasinya naik, dolar bukan tidak mungkin, tapi dolar semakin perkasa dan mengalahkan mata uang utama. Ini menjadi peluang bagi sobat trader minggu ini. Oke, kita akan langsung aja bagaimana analisa secara teknikal. Oke, sobat trader, kita lihat bagaimana indeks dolar berada di atas dua garis moving average 50 dan moving average 100 ya. Kita lihat dia secara rata-rata memang dolar ini berada di jalur bullish ya, yang signifikan ataupun dia konstan ya pergerakan marketnya. Struktur market bullishnya masih tetap terjaga sampai dengan hari ini. Apalagi menjelang pelantikan Donald Trump, dolar tampaknya masih didukung oleh para investor. Oke, kita lihat untuk Euro USD, sobat trader. Euro USD mengalami penurunan yang cukup tajam. Harga pada minggu yang lalu hampir menyamai adalah penurunan pada di bulan Desember ya. Kita lihat, jadi di akhir tahun harga sudah disamai kemarin. Dan kalau harga turun di bawah 1.02, maka akan terjadi penurunan. Dan saat ini sobat trader, dolar muat tajam terhadap euro, dan kita lihat hanya tinggal 200 pip lagi aja untuk euro USD sampai ke level paritas di 1.0 ya. Jadi tinggal 200 pip sekian. Bukan tidak mungkin dalam beberapa waktu ke depan euro akan tertekan menuju level paritas 1.00 terhadap US dollar. Kemudian GBP USD, kita lihat GBP USD mengalami penurunan yang cukup tajam. Harga saat ini yaitu di 1.21 adalah
harga level low 1 tahun lebih ya, yaitu di level Oktober 2023 atau level low 15 bulan ya, cukup dahsyat juga penurunan GBP terhadap dolar. Jadi kita lihat di sini ada banyak ya sobat trader, kita lihat ada banyak seperti ranging ya, di sini ada ranging, kemungkinan harga mungkin akan tertahan di area ranging. Sobat trader bisa perhatikan apabila turunnya tertahan di area ranging ini, sobat trader mungkin bisa mencari posisi buy dulu ya, yaitu di level 1 poin low-nya adalah 1.2068. Jadi kalau tidak tembus di bawah 1.2068 atau ada rejection di area tersebut, kita bisa mencari posisi buy untuk GBP USD. Dan untuk USD Japanese Yen, kita lihat USD Japanese Yen ini cukup stabil pergerakannya, tetapi market tampaknya cukup khawatir ya, karena level lemah saat ini bisa memicu untuk BOJ akan mengadakan intervensi ya di pasar forex. Jadi saat ini untuk 2 minggu ini ya, untuk USD Japanese Yen masih tertahan kenaikannya di 15880-an ya. Kita lihat kalau pecah 15880-an bukan tidak mungkin akan mendekati level 160.00. Dan untuk secara fundamental ya sobat trader, kita lihat ini sudah terlalu lemah juga dan bisa dikhawatirkan di level 160 sampai 160 ke atas ini akan terjadi intervensi BOJ. Jadi apabila sobat trader masih ada posisi buy hold, tampaknya jangan di hold sampai 160 ke atas. Untuk 160 ke atas itu justru untuk cari area sell, karena suatu waktu akan ada intervensi dari BOJ. Oke, kita lihat ke cross pair, yaitu ke GBP Japanese Yen. Kita lihat penurunannya cukup tajam GBP Japanese Yen dalam hampir 3 minggu terakhir. Semenjak naik ya ke level 1.98700, itu adalah puncaknya, tapi gagal menyamai puncak yang disentuh pada bulan Oktober di 199. Ini menjadi lower high. Sobat trader bisa lihat lower high, kemudian harga membentuk low lagi di awal Januari dan di break lagi pada minggu yang lalu. Jadi terjadi ini adalah breakout structure ya, bearish. Dan saat ini sepertinya penurunan akan mengincar ke area demand ya. Di sini area demandnya yang terdekat adalah di sini sobat trader. Jadi di bawah 190 kemungkinan itu merupakan target penurunan, dan juga area demand berarti di area 190 ke bawah adalah area untuk kita cari posisi buy. Peluangnya untuk minggu ini masih cenderung turun, bisa 200 pip untuk GBP Japanese Yen, tapi apabila penurunan sudah di bawah 190 sobat trader, waspadai, bisa jadi di situ adalah area order block buy limit. Oke, demikianlah sobat trader analisa market forex dan juga peluang-peluangnya. Jadi sobat trader kalau tertarik untuk buka akun dan trading untuk forex, jangan lupa buka akun di Java Global Futures. Jangan lupa like dan subscribe, share video ini sebanyak-banyaknya. Salam.